Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vinita Yubina, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Angkatan 2021. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai profil negara dan analisis sistem hukum di Tajikistan. Tajikistan sendiri merupakan negara terkecil di Asia Tengah dengan total luas 1.403.000 km persegi. Tajikistan berbatasan dengan Kirgistan di utara, Uzbekistan di utara dan barat, Afghanistan di selatan, dan Cina di bagian timur. Selanjutnya, Tajikistan kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya air, dan juga sumber daya logam, termasuk perak, emas, timah, seng, tembaga, antimon, batu bara, dan juga batu mulia dan semu mulia lainnya. Sedangkan, ibu kota Tajikistan adalah kota Dushanbe. Tajikistan memiliki populasi 10.147.000, di mana sekitar 27% tinggal di perkotaan dan sisanya 73% tinggal di pedesaan. Sebagian besar penduduk adalah etnis Tajik, yang diperkirakan sekitar 85% dari seluruh penduduk di Tajikistan. Ada sekitar 11% yang merupakan etnis Uzbek, dengan kelompok-kelompok lain seperti Rusia, Kirgistan, Tatar, Arab, Turkmen, yang masing-masing berjumlah kurang dari 1%. Pamaris yang diperkirakan terdiri dari sekitar 230.000 orang adalah etnis minoritas. Namun, berdasarkan sensus baru-baru ini, Pamaris terdaftar sebagai warga Tajik. Adapun 97 dari populasi Tajikistan adalah Muslim, dalam 3% sisanya, fraksi terbesar adalah pengikut Gereja Ortodoks Rusia, dengan fraksi yang lebih kecil dari pengikut lainnya, yaitu kelompok minoritas Kristen dan agama lainnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang 2009 tentang kebebasan hati nurani dan organisasi keagamaan. Lalu, bahasa resmi dari Tajikistan ini adalah Tajik. Tajik sendiri termasuk ke dalam kelompok Indo-Iran dan dianggap sebagai dialek bahasa Persia. Selain Tajik, di negara yang ini, itu ada yang menggunakan bahasa Rusia dalam berbisnis dan media sosialnya. Lalu, bahasa Uzbek juga masih digunakan secara informal di beberapa negara, terkhususnya di distrik utara dan barat yang berbatasan dengan Uzbekistan. Bahasa lainnya seperti Shukni, Rushoni, Yazguliami, Ishkashimi, Wahyi, dan bahasa Pamari juga dituturkan oleh penduduk asli Provinsi Otonomi Gorno-Badakhshan di Tajikistan. Selanjutnya kita lanjut ke sejarah negara. Catatan sejarah paling awal tentang Tajikistan ini berasal dari sekitar 500 Masehi, yaitu pada saat Tajikistan ini masih merupakan bagian dari Kekaisaran Achaimenid. Runtuhnya kekaisaran ini juga menjadi salah satu titik kekalahan Dairus II yang dipimpin oleh Alexander the Great. Pada periode berikutnya, wilayah yang sempat dikuasai oleh Alexander the Great ini kemudian diperebutkan, terbagi-bagi, dan juga dipengaruhi oleh pemegang kuasa secara bergilir dari negara-negara bagian dari negara-negara kuno seperti Yunani Baktria dan Sogdiana, Kekaisaran Kushan, Parthia, Hephatalid, dan Sasanid, dan juga Kekhalifan Arab pada abad 7 dan 8, negara-negara Takhirid, Safarid, dan Samanid pada abad 8 dan 10, Kekaisaran Karakhanid dan Ghaznavid pada abad 11 dan 12, Kekaisaran Mongol pada abad ke-13, Kekhanan Chagatai dan dinasti Timurid pada abad ke-14. Selanjutnya, Tajikistan modern berada di bawah kekuasaan Kekhanan Bukhara selama abad 16 dan pada keruntuhannya itu pada sekitar abad ke-18. Keruntuhan tersebut itu terjadi pada saat ada pembagian antara Emirat Bukhara dan Kekhanan Kokonan. Emirat Bukhara ini terus ada dan mengendalikan bagian selatan dari Tajikistan modern. Nah, kekuasaan ini masih ada hingga awal abad ke-19. Sementara, sudah di paruh kedua abad ke-19, bagian dari Tajikistan Utara ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia. Pada periode 1917 hingga 1924, dapat dicirikan sebagai konfrontasi militer sengit antara kaum Bolshevik yang berkuasa di Rusia dan dengan pendukung lokal mereka di satu sisi, dan gerakan Basmachi yang dipimpin oleh mantan pengikut lokal Amir dan Khan dan perwakilan ulama sebagai lawannya. Selama periode ini, bagian dari Tajikistan berada di bawah Republik Soviet Rakyat Bukhara. Lalu pada tahun 1924 hingga 1929, Tajikistan menjadi bagian dari Republik Sosialis Soviet Uzbekistan di bawah status Republik Otonom. Pada tanggal 26 Oktober 1929, Republik Sosialis Soviet Tajik ini dibentuk sebagai Republik Uni Soviet yang terpisah dari yang sebelumnya. Lalu, pada tahun 1991, Tajikistan memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet.
Balik lagi ke negara Tajikistan, pada tahun 1991 ini terjadi pemilihan presiden pertama. Akan tetapi, bangsa tidak bersatu dan perang saudara di Tajikistan meletus pada paruh pertama tahun 1990. Lalu pada tanggal 27 Juli 1997, perpecahan tersebut berakhir, yaitu pada saat perjanjian damai ditandatangani antara pemerintah dan oposisi Tajik bersatu. Setelah dari sejarah, kita lanjut ke politik negara Tajikistan. Sebenarnya susunan pemerintahan di Tajikistan ini mirip dengan Indonesia. Berdasarkan pasal 1 konstitusi, Tajikistan adalah negara demokratis dan sekuler. Kekuasaan negara ini dilaksanakan berdasarkan pembagiannya menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemilihan umum dilakukan dengan sistem multipartai dengan 7 partai politik yang terdaftar secara resmi di Tajikistan. Kegiatan partai ini pun diatur oleh undang-undang tentang partai politik. Negara Republik Tajikistan sendiri dipimpin oleh presiden yang dipilih melalui pemungutan suara secara langsung. Lalu, sebelum mengenali lebih jauh mengenai sistem hukum di negara Tajikistan, perlu ada suatu pemahaman mengenai pengertian dari sistem hukum. Sistem hukum sendiri ini terdiri dari 2 komponen kata, yaitu sistem dan hukum. Menurut Subekti, sistem itu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana, atau pola yang baik, tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian, dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian tersebut. Menurut Marbun SF, hukum merupakan suatu sistem yang artinya suatu susunan atau tatanan yang teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhan yang terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Dalam mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Lalu, menurut J.H. Merriman, sistem hukum merupakan seperangkat sistem yang terdiri dari lembaga hukum, prosedur, dan peraturan-peraturan. Dengan demikian, di negara-negara lain bisa saja menganut sistem hukum yang berbeda. Serupa dengan pemahaman J.H. Merriman, Faisal Burlian berpendapat bahwa sistem hukum ini merupakan kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Dari pengertian ini, selanjutnya kita bisa membahas mengenai teori legal system yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Teori ini menyebutkan bahwa sistem hukum yang berjalan merupakan organisme kompleks yang terdiri dari elemen struktur hukum, yaitu legal structure, substansi hukum, legal substance, dan budaya hukum, legal culture, yang saling berinteraksi. Pertama, struktur hukum, yaitu peranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan wewenangnya. Kedua adalah substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, yaitu dari yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Yang ketiga, yaitu yang terakhir juga, budaya hukum. Budaya hukum sendiri ini merupakan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan kepada diri mereka. Ini berarti hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non-hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Setelah mengetahui pengertian tentang sistem hukum ini, kita dapat beranjak pada substansi hukum yang ada di Tajikistan. Sebagai salah satu negara yang menganut civil law system yang bersumber hukum berasal dari kodifikasi hukum tertulis. Menurut pasal 7.1 Undang-Undang Republik Tajikistan tentang tindakan hukum dan normatif, sistem hukum Tajikistan meliputi, pertama, konstitusi Tajikistan yang diadopsi pada 6 November 1994 dan diubah paling terakhir pada tanggal 22 Mei 2019 melalui referendum. Ada juga hukum Republik Tajikistan. Lalu ada perjanjian internasional, dan perjanjian internasional ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Tajikistan. Lalu ada hukum tata negara, ada kode hukum, ada resolusi bersama antara Majelis Mili, Namoyan Dagon, dan Majelis Oli, dan juga ada resolusi dari tiap-tiap majelis tersebut. Kemudian ada perintah presiden, resolusi pemerintah, arahan dari kementerian, ada juga resolusi wakil rakyat provinsi otonomi, ada resolusi gubernur provinsi, resolusi dewan wakil rakyat distrik, resolusi gubernur distrik, dan yang terakhir adalah resolusi desa badan pemerintahan sendiri. Selain dari yang tertera di slide ini, banyak juga undang-undang di Tajikistan yang memainkan peran dalam sistem hukum dan pembangunan ekonomi yang juga dikembangkan dengan bantuan dari ahli hukum asing. Selain itu, perlu dicatat bahwa undang-undang dan tindakan dari Uni Soviet yang sudah berlaku dahulu, itu masih ada ketentuannya yang masih diterapkan dalam undang-undang yang ada di Tajikistan sendiri. Tapi, apabila sudah ada perubahan dari undang-undang Tajikistan, maka ketentuan tersebut sudah tidak berlaku, dan ketentuan yang berlaku menjadi berlaku. Selanjutnya,
Agar substansi hukum di Tajikistan ini dapat ditegakkan dan berjalan dengan baik, maka diperlukan struktur hukum. Di Tajikistan dibagi menjadi tiga kekuasaan negara. Yang pertama adalah legislatif yang terdiri dari parlemen. Parlemen ini terdiri dari majelis oli, yaitu majelis tertinggi, majelis mili, yaitu majelis nasional, dan majelis Namoyan Dagon, yaitu majelis perwakilan. Majelis mili sendiri berperan dalam menciptakan, menghapus, dan mengubah unit administratif dan teritorial, memilih dan memberi persetujuan pencabutan ketua dan hakim dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Ekonomi Tinggi, dan Jaksa Agung serta wakil-wakilnya. Sedangkan Majelis Namoyan Dagon memiliki kewenangan untuk membentuk KPU untuk pemilihan umum dan melaksanakan referendum, mengusulkan RUU, membuka ruang diskusi nasional untuk membahas mengenai masalah negara dan publik, meratifikasi perjanjian internasional, menyetujui program sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya. Kedua adalah cabang eksekutif yang terdiri dari presiden dan pemerintah. Presiden sendiri berkedudukan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima angkatan bersenjata. Presiden di Tajikistan dipilih selama 7 tahun berdasarkan pemilu. Selain itu, agar mendukung kinerja presiden, terdapat pemerintah Tajikistan yang terdiri dari ada 14 kementerian, 3 komite negara, 13 lembaga, dan 5 badan negara lainnya. Ketiga adalah cabang yudisial yang terdiri dari pengadilan umum, pengadilan ekonomi, dan pengadilan konstitusional, serta badan penuntutan. Hal ini sesuai dengan pasal 84 Konstitusi Tajikistan. Lalu, setelah kita sudah mengetahui tentang substansi hukum dan legal structure yang ada di Tajikistan, bagaimana dengan formulasi kebijakan di Tajikistan? Pembentukan kebijakan di Tajikistan dimulai dari pertemuan besar di awal tahun yang diadakan oleh pemerintah Tajikistan dengan mengundang seluruh kepala kementerian, komite, dan pemerintah daerah. Pertemuan ini akan membahas dan menguraikan mengenai poin-poin yang penting seperti isu-isu berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Tajikistan. Sebuah pembahasan kebijakan ini bisa dibahas sepanjang tahun, tergantung pada waktu dan solusi yang dibutuhkan oleh perumus kebijakannya. Pada waktu pertemuan tahunan di mana Presiden menanggapi 2 kamar majelis oli pada akhir April, setiap kementerian dan pemerintah daerah akan diminta untuk menyajikan rencana tahunannya berdasarkan agenda pemerintah yang sudah diadakan di awal tahun. Jadi draft-draft itu akan disampaikan di bulan April. Untuk menindak pertemuan-pertemuan yang telah diadakan, masing-masing bagian dari pemerintah dapat menyusun rancangan undang-undang yang kemudian akan didiskusikan. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 kementerian yang penting dalam tahap formulasi kebijakan ini, yaitu ada Ministry of Justice, Ministry of Economic Development and Trade, dan Ministry of Finance. Mereka lah yang memastikan ada kesesuaian antara RUU yang baru dibentuk dengan peraturan yang sudah ada, dan mereka juga menganalisis strategi, program, dan perkiraan pertumbuhan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi di Tajikistan apabila RUU tersebut diterapkan, serta mereka juga memperkirakan kebutuhan dan kesediaan finansial untuk menjalankan amanat dari rancangan undang-undang yang sedang dan juga telah disusun. Selanjutnya kita akan beranjak pada budaya hukum di Tajikistan. Menurut Dr. Irna Hoffman, hukum di Tajikistan ini bersifat performatif. Hukum dan referensi hukum di Tajikistan itu ada di mana-mana dan di kehidupan sehari-hari masyarakat Tajikistan. Akan tetapi, birokrasi Tajikistan rumit dan juga kapasitas negara untuk menegakkan hukum di Tajikistan itu berada di tingkat yang rendah. Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang pasti dan bersifat ambigu karena juga ada pengaruh dari modal sosial dan modal politik, dan itu dinilai berdasarkan seberapa jauh dan seberapa sering mereka mengunjungi masyarakat-masyarakat di Tajikistan. Selanjutnya, United Nations Development Program di Tajikistan ini mendapatkan bahwa mayoritas dari masyarakat Tajik ini condong mencari solusi pada orang-orang terdekatnya seperti keluarganya atau ya tetangganya daripada datang ke pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakatnya yang memiliki pendapatan rendah dan buta hukum sebab tidak tahu bagaimana cara membawa suatu sengketa ke ranah hukum untuk menyelesaikannya. Jadi bahkan menurut warga Tajikistan yang mampu untuk datang dan mendatangkan bantuan pihak ketiga itu memilih untuk mendatangi jaringan sosial daripada institusi yang berwenang. Mereka sendiri itu tidak puas dengan penyelesaian sengketa di institusi. Negara Tajikistan sendiri ini tidak luput dari penegakan hukum, dari tantangan penegakan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh, angka kriminalitas di Tajikistan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, angka tingkat kriminalitas itu mencapai 235. Lalu pada data terakhir, yaitu pada tahun 2019, tingkat kriminalitasnya mencapai 252 kasus. Menurut Yul Dolshev, peningkatan jumlah kriminalitas ini terjadi karena sistem pendaftaran dan pencatatan data tindak pidana di Tajikistan itu masih kurang baik. Tidak ada mekanisme pengumpulan seluruh data tindak pidana yang telah terjadi, jadi masih terpisah-pisah berdasarkan masing-masing lembaga penegak hukum. Jadi susah untuk menyelaraskan data-data tersebut. Selain itu, dana yang mengalir untuk penanganan kasus-kasus tindak pidana ini jumlahnya berkurang. Sehingga, hal tersebut mempengaruhi kualitas proses penyidikan dan penyelidikan sebelum kasus masuk ke pengadilan. Selain karena sistem pencatatan data dan kejahatan dan pelanggaran yang tidak terpusatkan, terdapat faktor lain yang menjadi penyebab tingginya tingkat kriminalitas, yaitu jarak tempat pengadilan yang relatif jauh dari pemukiman penduduk. 80% dari populasi Tajikistan itu tinggal di pedesaan, sedangkan tempat pengadilannya berada di pusat perkotaan. Jadi,
untuk datang ke perkotaan itu sendiri membutuhkan biaya. Dan itu juga berkaitan dengan alasan mengapa warga-warga Tajikistan memilih untuk menyelesaikannya di daerahnya sendiri daripada datang ke pusat negara atau pusat perkotaan yang itu menjadi tempat adanya pengadilan-pengadilan. Lalu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada juga salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tajikistan, yaitu dengan membentuk Unified Republican Center for the Registration of Crime. Lembaga ini bertujuan untuk menjadi pusat pengumpulan dan analisis data tindak pidana yang ada di Tajikistan. Saat ini, Tajikistan sudah membentuk sistem elektronik yang bekerja sama dengan SoftNG untuk menjamin keseragaman prosedur dalam hal menerima, mencatat, dan memproses laporan dugaan tindak pidana, klaim masuk, keluhan individu, dan informasi relevan lainnya seputar kejahatan. Baik, dari pemaparan mengenai profil negara dan juga analisis sistem hukum yang ada di Tajikistan, saya harap ini bisa menjadi sebuah terobosan baru agar kita di Indonesia bisa mempelajari bagaimana sistem hukum yang ada di Tajikistan maupun negara-negara lainnya. Saya pun menyadari bahwa hasil dari penemuan-penemuan ini bisa ditingkatkan lebih jauh dengan memperoleh sumber-sumber bahan yang lebih banyak. Apabila ada masukan atau kritik, mohon untuk disampaikan agar saya bisa mengupdate dari hasil penemuan saya ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.